Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ramai di salah satu media sosial yakni Instagram, ini ada fitur @yours yang lantas dijadikan challenge atau tantangan bagi pengguna Instagram. Namun sayangnya, tahukah Anda ternyata fitur tersebut dikhawatirkan memicu celah kebocoran data di internet. Fitur baru yang dihadirkan Instagram awal bulan November 2021 ini sempat booming karena memungkinkan pengguna mengajak rekan dan keluarga di jejaring sosial untuk memberi tanggapan sesuai pertanyaan yang diinginkan. Namun penyebutan data diri yang tak disadari di fitur tersebut seperti usia pengguna dan pasangan, nama panggilan dan tak jarang meminta pengguna menyebutkan tanggal lahir, dikhawatirkan bisa menjadi modus baru penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku kejahatan siber yang bisa berujung kerugian. Ya, salah satu netizen membagikan pengalaman buruk akibat fitur ini. Salah satu pengguna Twitter di akun pribadinya @ditamohar menyebut salah satu rekannya mengalami penipuan akibat challenge stiker @yours tersebut. Terduga penipu memanfaatkan nama panggilan rekannya yang dibagikan di fitur tersebut untuk meminta sejumlah uang pada rekan yang lain. Seberapa berbahayanya sih ketika kita dengan tidak sadar memberikan data pribadi di media sosial? Ya, kita akan membahas hal ini bersama dengan pengamat media sosial. Ada Mas Enda Nasution yang sudah terhubung secara virtual bersama kami. Selamat siang, Mas Enda. Selamat siang, Mas Abdi, Mbak Naila. Baik, Mas Enda, ini kalau kita melihat fitur @yours ini, fitur challenge yang berkedok bisa menjadi celah untuk pencurian data pribadi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini dan kenapa masih banyak warga kita yang bisa terjebak dengan memberikan data pribadi? Apa yang menyebabkan ini? Apakah kurangnya literasi digital, Mas Enda? Ya, yang pertama sebenarnya fiturnya kan untuk lebih meningkatkan lagi interaksi ya. Kadang-kadang kalau kita cuma lihat story orang, kita cuma bisa kasih komen. Sekarang juga ada fitur baru di mana kita bisa nge-like IG Instagram Story. Dan yang baru juga adalah kita bisa menambahkan stiker @yours atau kita bisa ikut untuk kemudian seolah-olah dalam challenge gitu ya. Ikut dalam idenya dari orang lain, kita tinggal ngikutin aja apa yang diminta. Dan akhirnya jadi kita juga punya alasan untuk mempostingkan sesuatu. Karena sebelumnya kan kadang-kadang diminta seolah-olah jadi kayak kita pamer gitu ya. Tapi kalau dengan challenge @yours ini kita karena memang ada semacam fitur yang memungkinkan itu gitu. Tapi apapun fiturnya, prinsip kehati-hatian lalu kemudian jangan membagikan data secara pribadi itu tetap harus dipegang. Kalau saya sih melihatnya mungkin lagi ngetren aja ya, dan kebanyakan sih sebenarnya yang muncul di media sosial itu orang udah bercanda gitu, orang share @yours tanda tangan kamu misalnya nama ibu kandung kamu, saya rasa itu bercanda aja. Tapi mungkin bisa jadi memang hal yang sifatnya pribadi kayak yang original itunya ini diangkat karena ada nama panggilan yang kemudian orang lain mungkin nggak tahu, kita postingan di situ. Akhirnya memang jadi kayak korban kejahatan online lagi gitu. Ya, awalnya pengen lucu-lucuan, tapi nyatanya menjadi korban kejahatan digital gitu. Nah, seperti apa kalau Mas Enda melihat kehati-hatian yang tadi Anda sebutkan? Prinsip kehati-hatian seperti apa sebagai pengguna media sosial yang perlu kita waspadai? Ya, yang pertama sebenarnya kita harus selalu waspada bahwa media sosial adalah ruang publik ya. Apapun yang kita postingkan, walaupun kelihatannya kayak cuman posting di handphone sendiri, tapi ini selalu bisa dilihat oleh orang lain dan terutama bisa dikumpulkan ya dalam bentuk data lalu kemudian disimpan. Nah, tanpa kita membagikan pun sekarang sudah terjadi kebocoran-kebocoran data gitu kan. Apalagi ini kita dengan sukarela membagikan data pribadi kita, termasuk di dalamnya informasi yang sifatnya harus kita lebih hati-hati, tanda tangan digital, lalu kemudian KTP ya yang ada nicknya, lalu kemudian paspor, boarding pass, termasuk sebenarnya kita berfoto di depan rumah yang ada nama jalan dan nomornya. Termasuk kalau teman-teman yang bekerja di kantor nih, kadang-kadang kita suka lupa
kita posting selfie misalnya di belakang tahu ada whiteboard yang isinya rencana-rencana dan data-data perusahaan. Nah itu kan lebih berabe lagi. Jadi itu yang harus sangat kita waspadai sebenarnya. Baik, Mas Enda berbicara mengenai etika di sosial media. Sebenarnya apa saja indikator dan juga koridor-koridor ketika kita melakukan sebuah postingan? Atau mungkin kita menggunakan unsur think before we post gitu. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan, mana yang perlu di-share, mana yang tidak, dan apa saja data-data pribadi ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat yang tadinya itu adalah data pribadi tapi mereka tidak tahu. Ya, yang pasti sebenarnya tentu data pribadi ya. Nah prinsip lain adalah bahwa kalau kita tidak yakin, maka lebih baik jangan kita lakukan. Kadang-kadang muncul ya perasaan seperti ini, boleh nggak ya gitu. Nah pada saat ada perasaan muncul seperti itu, lebih baik kita hindari aja. Termasuk sebenarnya kalau kita posting ke sosial media kan mungkin seolah-olah seperti kita posting, siapa yang melihat belum tahu ya. Kadang-kadang kan ada juga banyak praktek kejahatan di mana ada orang yang berpura-pura kenal, lalu ngajak kenalan, atau misalnya, dan itu bisa jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa kita tidak ketemu sebelumnya, tapi kemudian diajak ketemu, tahu-tahu jangan sampai ya, misalnya diculik gitu, atau dirampok, dirampas harta bendanya. Jadi memang media sosial, internet ini sekarang udah kayak kehidupan nyata kita, tapi dengan kekurangan bahwa kita tidak ketemu langsung, sehingga memang tetap harus kita hati-hati. Nah, untuk posting tentunya selain ada yang sifatnya memang punya potensi merugikan seperti data pribadi, tapi ini hubungannya dengan literasi digital, ada juga perilaku kita yang mungkin tidak menuju pada kejahatan, tapi juga tetap membuat orang lain kesal gitu ya. Misalnya terlalu pamer, terlalu banyak yang kita posting, atau kemudian terlalu mengumbar kedekatan atau perasaan kita dengan pasangan kita misalnya, walaupun kuncinya adalah secukupnya aja gitu, tidak berlebihan. Apapun yang berlebihan kan tentunya dirinya nggak enak kita lihat gitu. Iya, jangan berlebihan, etika penggunaan media sosial ya, jangan berlebihan dan jangan sampai kecolongan. Nah, Mas Enda, betul. Kalau Anda sendiri melihat, misalkan ini kan banyak ya aplikasi media sosial begitu. Nah, sebetulnya kita tuh harus punya berapa sih media sosial? Batasannya tuh seberapa banyak yang kita punya? Dan kemudian ketika media sosial ini meminta akses ke kontak atau ke lokasi, nah seberapa perlu sih kita men-share itu data-data pribadi kita? Kalau ditanya berapa banyak, sebenarnya balik lagi ke kita ya. Kira-kira kita dapat manfaat nggak gitu, atau kita dapat hiburan nggak dari itu gitu. Sekarang aplikasi yang sifatnya hiburan pun bisa jadi informatif ya. Kayak TikTok sekarang, kalau dulu joget-joget aja, sekarang ada informasi saham, ada informasi ngerjain Excel, matematika dan lain sebagainya, ada juga di situ gitu. Jadi selama kita merasa kita nggak dirugikan, selama kita masih punya kontrol dan nggak ketipuan, saya rasa kita bebas aja mau menggunakan aplikasi media sosial yang mana. Nah, hubungannya dengan data pribadi, balik lagi selalu ada trade off ya, selalu ada apa yang kita kan menggunakan media sosial ini nggak ada yang bayar ya, selain kita bayar pulsa. Jadi para pemilik aplikasi media sosial ini memberikan layanannya secara gratis, tapi kemudian ada trade off yang kita berikan. Apa sih yang trade off yang kita berikan? Attention kita, perhatian kita, karena kan kadang-kadang kita juga selalu tahu bahwa ada iklan yang muncul di situ gitu ya. Lalu kemudian juga data kita misalnya. Apa kita berikan? Karena supaya kita lebih mudah menemukan teman kita. Kenapa lokasi kita berikan? Karena misalnya dalam aplikasi bukan media sosial tapi kayak aplikasi Maps gitu ya, kita berikan ya supaya kita bisa cari, dapat gitu lokasi kita. Jadi selalu ada trade off gimana caranya kita berikan data, tapi kemudian kita dapat layanan atau manfaat dari situ. Nah kuncinya adalah pemilik layanan tentu harus menjaga kepercayaan yang data yang sudah kita berikan, tidak menggunakannya semena-mena. Tapi di sisi lain, kitanya juga harus jauh lebih hati-hati membagikan data pribadi kita. Terutama sekarang kan data pribadi digunakan juga untuk aplikasi-aplikasi yang hubungannya dengan finansial ya, pinjaman, pinjol dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang punya potensi merugikan lebih banyak. Mas Enda, itu perlu menjadi kehati-hatian banget ya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan misalkan keuangan seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita bersama, Mas Enda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ternyata di lingkungan kerja pun berpotensi berbahaya ya. Betul kalau kita sekali. tidak hati-hati. Jadi harus bijak dalam mengupload dan mengunggah di media sosial.